Amalia dari Himaka Angkatan 22. Dan samping aku ada Aku Naufal Rifki dari Ilmu Perpustakaan Angkatan 2022 juga. Oke, Kak Rifki ini di Himaka tuh sebagai apa sih, kalau boleh tahu? Jadi posisi aku saat ini menjabat sebagai staf di Biro Riset dan Data Kabinet Proaksi. Oke, kalau boleh tahu juga nih, Kak Rifki itu warga Warlock Jatinangor atau dari luar nih? Enggak. Sebenarnya aku masih suku Sunda, masih di Jawa Barat. Cuman kalau untuk asal daerah, aku dari Kabupaten Garut, tepatnya di Kecamatan Pamengpeuk. Oh, berarti sebenarnya nggak terlalu jauh juga ya, Kang? Sebenarnya kalau secara kabupaten iya, cuman Kecamatan Pamengpeuk itu di ujungnya daerah Kabupaten Garut. Jadi kalau secara jarak itu jauh banget sebenarnya. Oh gitu. Iya. Jadi kayak mepet-mepet ke pantai. Oke. Iya. Oke. Terus juga aku dengar lagi nih tentang Rifki ini, katanya dulu sebelum ke Unpad sempat pernah menempuh pendidikan di Polman. Iya, itu betul. Oh iya, terus gimana tuh ceritanya? Kan di Polman udah keren-keren tuh teknik ya kan. Terus apa motivasinya bisa pindah ke Unpad? Udah gitu jurusannya perpus gitu. Ada ceritanya sejarahnya gitu kan? Oke. Jadi ceritanya itu dulu di Politeknik Manufaktur Bandung sempat berkuliah 1 semester gitu. Namun ada banyak kendala gitu dari yang aku rasain secara pribadi, baik itu ke bidang akademisnya, ke sosialnya, dan beberapa faktor lainnya gitu ya. Tapi yang paling mendasar itu dari segi passion gitu. Soalnya dulu kuliah di Polman itu rasanya nggak sesuai kehendak pribadi gitu. Dulu dari orang tua sangat mengharapkan kalau aku masuk teknik gitu. Hanya saja setelah masuk di jurusan teknik, itu yang aku rasain itu ternyata ngerasa nggak sesuai passion gitu. Terus mulai mengalami beberapa kesulitan, khususnya di bidang akademik ya gitu, mengenai mata kuliah yang dipelajari kayak elektronika, fisika gitu. Apalagi kan dulu programnya D4 tuh, vokasi, yang dalam artian 50% praktik. Jadi jurusan aku tuh dulu secara general itu teknik elektronika, cuman namanya teknik otomasi, teknologi rekayasa otomasi. Jadi ada lebih spesifiknya tuh biasanya di politeknik. Nah karena secara generalnya elektronika dan itu vokasi, jadi waktu itu secara general juga kami belajar untuk mengotak-atik hal-hal dari benda-benda elektronik ya, khususnya dari breadboard gitu. Itu kayak menghubungkan resistor, menerjemahkan gambar teknik dari rangkaian listrik dengan menggunakan breadboard gitu. Dari resistor gitu kan sebenarnya nggak bisa gitu. Terus mulai curhat nih ke orang tua gitu, kayak mah sebenarnya mulai ngerasa salah jurusan gitu. Terus diceloteh lagi sama ayahku. Oh iya ya, kan si Rifki juga kotak-katik setrika atau remote aja belum pernah. Sekarang masuk kuliah itu yang basisnya itu teknik elektronika gitu. Nah dari sana saja itu udah mulai merasa salah gitu, tidak sesuai passion gitu. Pun dari dulu karena dulu di IPA juga sudah struggle ya gitu. Jadi ya udah deh jurusan kuliahnya itu manut-manut ortu gitu. Dulu tuh kendala-kendalanya lumayan banyak, sehingga dulu sempat ada sedikit pertengkaran juga dengan orang tua gitu. Karena dulu saya berpikir gitu, kenapa orang tua tuh sangat menginginkan kalau aku kuliahnya di jurusan teknik gitu. Ya seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan di teknik itu kesannya itu bisa lebih terjamin kerjanya, bisa dapat gaji yang besar gitu. Tetapi kan sebenarnya itu cuma nasi bias juga kan. Itu masih dengar dari kata orang, karena kan setiap pribadi itu juga beda-beda. Namun sebenarnya apa yang diharapkan orang tua ternyata saat aku curhat gitu, sebenarnya orang tua itu hanya ingin yang terbaik untuk anaknya gitu. Jadi waktu itu setelah bernegosiasi, akhirnya aku diizinkan untuk sengaja drop out gitu. Soalnya waktu itu aku udah mau belajar UTBK gitu, dan kebetulan juga jadwal UTBK-nya itu bentrok dengan jadwal UTS di semester 2 gitu. Jadi gak bisa nih, nanti tabrakan gitu. Toh aturannya ketat kan di kampus aku dulu. Jadi mau gak mau aku langsung mengajukan surat pengunduran diri ke pihak jurusan gitu. Dan akhirnya di ACC juga, meskipun terkendala masalah administrasi gitu, seperti itu. Oh seperti itu ya, berarti sebelum
karena kita masuk ke Polman kan di SMA-nya berarti ambilnya jurusannya IPA. Iya betul. Nah pas di SMA IPA itu udah mulai merasa salah jurusan atau fine-fine aja gitu selama menjalani jadi anak IPA di SMA? Ya sebenarnya secara gak langsung itu sudah salah jurusan ya gitu. Mengetahui kalau kayak khususnya belajar yang hal-hal yang numerik, yang hitungan kayak gitu, itu biasanya dapat nilai yang kurang memuaskan gitu. Cuman tidak menyadari ya, karena waktu masa SMA kita lebih enjoy ke masa pertemanan gitu. Yang penting temenan aja. Cuman mulai struggle-nya tuh di masa kuliah. Nah, kenapa aku bisa memilih jurusan perpustakaan dan sains informasi? Karena dulunya itu aku idealis untuk memilih jurusan. Jadi dulu tuh tidak ingin terjebak lagi. Jadi dulu patokannya itu mencari jurusan yang memang mempelajari suatu bidang ilmu baru dan kesannya buat aku bisa bikin nyaman. Soalnya kan introvert, kayaknya dari beberapa jurusan di Vkom kayaknya yang paling ramah buat introvert gitu ya kesannya dulu itu perpustakaan dan sains informasi. Namun setelah berkuliah di sini rasanya juga saya sebagai anak Fakultas Ilmu Komunikasi juga merasakan peningkatan yang signifikan terhadap communication skill yang saya miliki, yang aku miliki. Berarti dibanding di Polman yang dulu, di sini lebih nyaman ya? Iya, jadi in general, kalau misalkan kita memilih suatu kehendak atau pilihan, itu berdasarkan kehendak kita sendiri gitu, tanpa ada paksaan, tanpa ada intervensi. Dan yang paling senang saya rasakan itu perjuangannya dari saya pribadi gitu, dari aku pribadi keseluruhan gitu, nggak ada intervensi lain-lain lagi dan you can get it gitu, lu bisa dapet gitu dari hasil itu, dan itu menjadi rasa kepuasan tersendiri gitu. Jadi ngerasa bisa lebih improve di sini, bisa lebih enjoy, gimana pun itu pressure-nya itu aku yang pilih gitu. Itu tanggung jawabku dan itu aku pilih gitu. Oke, selanjutnya aku mau balik ke masa lalu nih. Aku mau nanya-nanya tentang masa lalunya Kang Reki. Pas zaman-zamannya SD, SMP atau SMA tuh ada pernah cerita kocak atau lucu gitu nggak sih Kang? Oh iya, waktu SD SMP tuh ya mungkin ini lumrah ya kalau terjadi di masa SD SMP. Cuman dulu memang aku biasanya suka dibully gitu. Oh, ternyata ini fakta baru ya. Jadi kalau itu masa SD atau SMP? Iya, SD dan SMP. SD, SMP pernah dibully. Nah itu paling parah tuh dibully kayak gimana? Paling parah itu dibully karena dulu badanku overweight tapi nggak sampai obesitas juga. Cuman emang kelihatan banget gitu. Jadi teman-teman ngeledek aku tuh montu. Jadi itu montu. Montu itu sebuah karakter antagonis ya gitu dari serial drama remaja Balfir ya. Mungkin teman-teman yang nonton Balfir. Iya, mungkin pernah nonton. Montu ya. Iya, di Montu. Montu itu yang badan besar. Iya gitu. Apalagi sih kalau itu. Oke, lanjut. Ya begitu. Cuman untuk SMA, alhamdulillah untuk SMA ingin ada perubahan gitu. Jadi ya coba untuk mulai menerapkan pola hidup sehat gitu dan mengatur porsi makan gitu. Jadi ya cita-citanya pengen badan yang lebih ideal dulu aja gitu. Oh gitu. Tapi berarti semasa SD SMP yang dibully dibilang ngomong-ngomong itu pernah ada kayak sakit hati atau kayak dendam gitu guys ke orang-orang yang mengatain gitu? Iya sakit hati. Soalnya ya waktu SD SMP gitu ya, kita tuh ngeledek tuh kayak asal ngeledek aja gitu, gak mikirin gak mikirin perasaan. Cuman menurut aku biasanya tindakan bullying seperti itu memang lumrah terjadi, meskipun sekarang kan biasanya sudah masyarakat sudah menaruh perhatian yang lebih ya mengenai pembulian, alhamdulillahnya gitu. Tapi di sisi lain dari yang aku pribadi rasakan itu nge-trigger gitu, memicu aku sendiri biar bisa lebih improve, mungkin seperti itu. Betul. Berarti kalau dikatain tuh ada pesan-pesannya gitu nggak sih, kalau dikatain sama orang tuh jangan malah jadi rendah diri, tapi kita harus bangkit gitu ya? Iya betul sekali. Jadi kita nggak harus sepenuhnya mengingini atau mewujudkan ekspektasi orang gitu terhadap kekurangan yang kita miliki, tapi kita improve diri aja sekemauan diri kita. Nanti orang-orang juga bisa lihat outputnya secara langsung gitu.
Nah itu kan pembulian itu berlaku dari SD sampai SMP. Iya. Terus di SMA itu mulai putus, maksudnya udah nggak ada pembulian itu lagi kan? Ya, waktu SMA, alhamdulillah teman-temannya ya sudah mulai bisa berpikir dewasa gitu ya. Jadi pembulian secara verbal terhadap keadaan fisik itu udah nggak ada lagi untuk masa SMA. Nah itu kan juga tadi kan Raffi bilang udah mulai kayak workout gitu-gitu kan pas SMA. Nah itu tuh yang dilakuin itu apa aja gitu, dari ada yang dijaga nggak dari makanannya atau menjaga pola? Oke. Jadi itu sebenarnya kuncinya di porsi makan dan nutrisi yang kita cukupi gitu. Jadi secara idealnya kan kita perlu gizi yang cukup gitu. Nah kalau aku biasanya selalu memastikan kalau makan itu selalu ada 3 hal dulu. Itu makronutrien ya. Itu tuh ada karbohidrat, lemak, dan protein. Tetapi itu juga dibeda-bedakan lagi, karbohidratnya pasti dari nasi. Cuman untuk protein ini aku biasanya suka memastikan, make sure gitu kalau di piring itu ada protein nabati dan protein hewani. Protein nabati kan kita biasanya udah tahu ya, di Indonesia udah populer banget. Itu produk tempe dan tahu, terus olahan kacang lainnya kan juga banyak gitu, kayak teri asin yang pakai kacang tanah itu. Terus untuk pilihannya aku sebagai warga kos ya, yang paling murah kalau menurutku ayam geprek itu kemahalan untuk protein hewan itu. Yang paling murah itu favorit aku itu pindang tongkol. Pindang tongkol itu 3 ribuan, segini udah dapet lah gitu. Oh iya. Di warteg. Berarti kalau ini tim yang nggak pernah makan nasi pakai mie pakai nasi ya? Enggak. Itu gak sehat banget. Kecuali kalau emang lagi pengen nyari enaknya dulu nih, yang penting kenyang gitu. Nah bisa gitu. Itu maksudnya istilahnya sering disebutnya itu cheating gitu. Kayak curang dulu gitu, yang penting kenyang dulu. Oke. Nah, terus aku mau nanya lagi nih tentang kegiatannya Kang Riki sehari-hari di sini tuh kayak apa aja sih yang dilakuin, kesibukannya apa? Dari yang tadinya di Polman teknik sibuk banget, terus kalau kesini apakah banyak waktu senggang atau justru malah sibuk juga gitu sama aja? Oke. Jadi yang paling aku rasain itu mungkin ini overall di sosum ya, kayak gitu ya template-nya. Waktu semester 1 kan kita dalam 1 minggu itu ada 2 hari libur. Nah kayaknya itu kalau nggak ikut apa-apa itu bener-bener gabut gitu loh. Jadi kalau aku boleh bandingin, dulu tuh di Politeknik itu juga dipaketin ya gitu. Tapi nggak gitu SKS-nya. Dulu tuh 1 semester juga 18 SKS, cuman 18 SKS. Namun SKS itu nggak dihitung sebagai, kalau tidak salah ya, takut salah, nggak dihitung harus 1 SKS itu berapa menit gitu. Intinya secara general kuliahnya itu 1 hari full day gitu, meskipun itu per semester cuma 18 SKS. Kalau di sini kan biasanya dihitung. Nah dan dulu pun itu lebih fokus ke studi gitu. Jadi kegiatan organisasi yang seperti itu lebih minimal dibanding aku sekarang di Unpad. Nah jadi dari yang aku rasain ternyata 50-50 ya gitu, apalagi kalau semester 1 kerasa banget gitu. Karena per hari itu ada waktu kuliah, kemudian ada waktu senggang. Cuman ya sebagai manusia yang memang sedang proses dalam mencari jati diri juga, yang ingin improve diri gitu, dan masih eksplorasi mengenai lingkungan sosial baru atau lingkungan kerja baru gitu ya. Jadi sayang rasanya kalau nggak ikut sebuah kegiatan, apakah itu kepanitiaan, organisasi yang diniatkannya itu kalau secara secara pribadi lebih dari lubuk hati sih sebenarnya, itu biar gak gabut gitu. Kita kan manusia sejatinya semakin dewasa semakin ingin merasa berguna gitu. Jadi at least ikut, tetapi ya yang diharapkannya itu kita bisa mendapatkan koneksi-koneksi lingkungan baru, dan kita bisa meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja gitu, bagaimana caranya gitu. Oke, berarti dari jawabannya Kang Riki ini udah banyak kepanitiaan atau organisasi yang Kang Riki itu ikutin? Iya, sudah ada beberapa lah gitu selama 3 semester ini, alhamdulillah. Oke, berarti pernah nggak sih Kang Riki itu merasa keteteran atau gimana gitu pas menjalankan program dari organisasinya atau kepanitiaan gitu? Oke, ya ini saya sedang merasakan gitu ya. Sedang merasakan ceritain tuh gimana?
Boleh gak ya? Boleh lah ya. Jadi kok ragu gitu ya? Boleh. gak tahu ini antara ranahnya privasi atau bukan, tapi gue sebisa mungkin di filter ya gitu sekarang yang mau diceritain. Jadi khususnya kalau sekarang itu biasanya kan dari semester 1 itu aku cuma ikut staff, pun di semester 2 ada sebuah kepanitiaan juga itu cuma staff. Jadi di staff itu kita cuma nunggu perintah gitu kan. Gitu. Cuman untuk semester ini aku memberanikan diri untuk bisa mengambil posisi yang lebih tinggi seperti kepala divisi dan vice project officer dari suatu panitiaan nih khususnya gitu. Cuman kalau untuk di organisasi mungkin masih terbatas sebagai staff dulu aja gitu. Tapi untuk ada beberapa kepanitiaan ini menjadi vice project officer. Itu sangat berat. Iya. Okay. Jadi ibaratnya gini. Vice Project Officer itu sebenarnya nggak harus eksekusi semuanya gitu, tetapi kita tuh harus solutif terhadap divisi-divisi yang kita monitoring gitu. Misalkan itu dari progresnya, dari kendalanya gitu. Terus kita mencari solusi bersama-sama, terus plottingan staffnya juga, trackernya, kayak misalkan WBS-nya, work done break, apa ya lupa lagi WBS tuh. Ya, intinya itu work breakdown strukturnya gitu, biar pengerjaan suatu progres itu lebih terstruktur dan lebih terorganisir sesuai dengan timeline yang kita inginkan gitu. Nah itu per divisi itu harus tetap dimonitoring gitu, dan itu menjadi kendalanya. Jadi yang aku rasain itu ada beragam arus informasi yang masuk ke kepala, dan kadang kalau tidak fokus itu pasti biasanya memang keteteran gitu, kayak aduh hilang arah nih, yang ini lupa progresnya udah sampai mana gitu, harus aku track kembali nih kayak gitu. Oke, buat selanjutnya aku mau nanya ke pertanyaan yang santai-santai aja nih Kak. Oke. Boleh Oh, tahu? tadi serius ya Iya, pertanyaan? pertanyaan yang cukup serius ya. Oke. Oke, selanjutnya aku mau tahu tentang fun fact-nya Kak Rik itu apa sih? Fun fact-nya, kayaknya masih bersinggungan ya sama yang tadi. Fun fact-nya jadi aku ya itu, kalau makan itu suka banget mempertimbangkan gizi yang ada dalam makanan gitu. Cuman kalau sekalinya makan cheating kotor gitu ya gak apa-apa gitu. Cuman kalau buat makan sehari-hari kayak ini proteinnya ada gitu, ini seratnya ada, vitaminnya ada gitu. Meskipun kayak gitu tuh sampai pernah diledek juga gitu, kayak si Rifki waktu itu usus buntu gitu. Usus buntu. Toh si Rifki juga jaga makan juga agak ketat gitu lah. Gue aja yang makan mie tiap hari kagak usus buntu, ya gimana ya itu. Ya ada kehendak Allah juga gitu mengenai penyakit. Iya, betul saja. Iya. Terus ada fun fact konyol gitu nggak sih Kak? Fun fact konyol apa ya? Aku dengar-dengar Kak Rik ini bisa bibir mancung. Boleh tunjukin nggak ke teman-teman? Enggak. Sorry banget itu. Udah tampilannya udah keren-keren gitu, masa citranya dirusak bikin bibir mancung. Oh, berarti nggak boleh ditunjukin nih? Enggak. Oh, ya. Ini Aduh, sayang banget ya teman-teman. nanti Kabiro marah gitu. Staff gua kok gini mau banget ini gini. Enggak. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja deh. Oke. Kak Rik itu punya hobi apa? Hobi aku of course ada sih satu hobi, cuman nggak etis kalau aku diceritain di sini. Itu ngopi minum kopi sambil itu ya. Sambil Ya itu deh. Ya, oke. Tapi yang lebih beneficial itu ya home workout gitu. Jadi aku seorang pribadi yang secara general itu menjaga bentuk tubuh gitu, body shape. Cuman karena kan kalau beda kan menjaga sama meningkatkan. Kalau meningkatkan tuh itu udah mentok gitu loh, karena aku nggak nge-gym dan itu cuma sebatas menggunakan alat-alat yang ada di kosan gitu, kayak namanya plastik gitu. Jadi aku memang niatannya itu menjaga balancing gitu, menyeimbangkan juga. Karena ya kalau nge-gym kayak gitu ya sebagai anak kosan gitu, itu budgetnya nggak cukup kan, tekor, terus sekarang juga emang lagi sibuk prokeran. Oke. Selanjutnya ini kita udah mau selesai. Terus aku juga mau nanya dulu tentang disorder. Jadi aku bakal nyebutin 1 sampai 5 pertanyaan, nanti kan nanti pilih ya, pilih apa. Oke. Oke, yang pertama, tim bubur diaduk atau bubur disedot? Bubur diaduk apa sih kan?
Kayak biasanya sekte makanan gini tuh yang memang gak logis gitu, kayak sedotan fungsinya apa, terus bubur. Bisa disedot. Iya, tapi kan nanti kayak kalau masuk ke sini udah panas duluan gimana nih? Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Berenang atau panjat pinang? Berenang. Bisa berenang berarti? Bisa, Oh, bisa bisa. lah. Kalau panjat kan sekalinya jatuh ya udah ninu itu kan. Kalau berenang tinggal lemparin pelampung gitu. Atau ada orang yang bisa nyelamatinnya tuh bisa lebih tanggap daripada jatuh. Iya betul. Selanjutnya yang ketiga, The Jack atau Persib? Ya Persib lah. Aduh, Persib. Kalau saya sendiri The Jack. Nah, ya kan toh orang tinggal di Jawa Barat gitu deket Bandung, di Garut ya Persib lah. Oh gitu. Iya. Mantap. Selanjutnya, sayur-sayuran atau buah-buahan? Sayur-sayuran. Kenapa tuh? Karena sayur-sayuran itu biasanya harganya emang bisa lebih mudah didapat, bisa dimakan sehari-hari dan kayak lebih cocok aja gitu buat jadi lauk pauk sehari-hari juga kan. Terus kalau buah-buahan tuh sebagai anak kosan tuh oke, agak susah gitu buat buah-buahan. Cuman gak tahu kenapa sayur aja. Soalnya sayur jatuhnya kan ke yang gurih-gurih gitu. Aku orangnya tipikal yang gurih-gurih, bukan orang yang suka Makanan sweet manis. things gitu ya. Tapi masih suka juga buah sebenarnya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih, lebih nyaman tinggal di Nangor atau di Garut di rumah? Kalau untuk urusan makan sih ya di Garut ya. Karena kalau di rumah udah disediain ya sama mama. Iya gitu, kayak misalkan Pal makan gitu, mohon mah gitu tinggal makan. Kalau di Nawar kayak milih hari ini kemarin udah pindang tongkol, terus hari ini ayam geprek lagi gitu. Terus kayak kalau mau ngehemat ya paling beli ini lagi gitu atau beli ini lagi gitu. Jadi kalau buat makan ya gitu. Tapi untuk apa ya? Kenyamanan sih emang udah lebih nyaman mandiri ya gitu. Kita kalau mandiri itu dapat konsekuensinya sendiri, tapi kita di sisi lain juga bisa memutuskan sendiri mau apa, mau itu. Misalkan kita mau kemana kegiatannya kalau misalkan lagi free, atau kalau mau ya itu deh dengan hal-hal lainnya lagi yang kehendaknya benar-benar gimana kita gitu. Oke, makasih banyak Kang Rifki udah mau hadir di acara podcast kita. Oke, terima kasih juga, Tika. Sebelum ditutup mau ada yang dibicarakan atau di pesan-pesan gitu? Kesan-pesan apa ya? Kalau emang lagi butuh temen cerita aja. Sederhana gak sih? Cerita ke Kang Rifki boleh? boleh. Oke, nanti dicantumin nama akun sosial medianya ya. Tapi aku mungkin nanti nggak akan terlalu ngasih solusi, tapi kita akan bernasib aja biar biar sama-sama cerita gitu. Boleh. Oke, mungkin seperti itu, Tik. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton. Thank you ya teman-teman udah mau nonton.